Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Dengan di bawah judul perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada di dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah Tuhan Sang Pereda Kepanikan. Tuhan Sang Pereda Kepanikan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membahas lebih jauh firman Tuhan ini, saya ingin berbagi cerita atau kisah nyata yang pernah saya baca. Mungkin ada beberapa di antara kita mengetahui peristiwa gempa di negara Armenia di bagian utara pada tanggal 7 Desember 1998 dengan kekuatan gempa 6,9 skala Richter. Gempa ini menimpa dan menghancurkan sebuah gedung sekolah. Di tengah keramaian, ada seorang bapak yang berlari menuju sekolah tersebut, di mana anaknya menuntut ilmu setiap hari. Ia berlari dan mengingat kata-katanya kepada anaknya, "Hai anakku, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersamamu." Pertama-tama sesampai ia di sekolah, ia pergi menuju ruang kelas yang dia yakini itu adalah ruang kelas anaknya. Ia melihat sambil menangis. Ia mulai menggali dan mengangkat batu-batu yang bertumpukan sembari air matanya berlinang. Ada seorang yang menegur dan mengatakan, "Pak, mereka semua pasti sudah mati. Itu tidak ada gunanya lagi." Namun ia pun mengatakan, "Kamu tetap berdiri di situ atau membantu." Akhirnya hampir 10 jam mereka menggali namun tidak ada hasil. Yang lain berhenti untuk menggali, namun sang bapak tetap tidak berhenti. 13 jam berlalu dan tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah papan yang rubuh. Dia mengangkat sedikit papan itu dan berteriak, "Armando!" Anaknya pun menjawab, "Ayah." Sementara anak-anak yang lain ikut berteriak dan orang tua lainnya kaget dan bersyukur saat menyaksikan dan mendengar teriakan itu. 14 anak yang masih hidup. Kemudian anak itu mengatakan kepada orang-orang banyak, "Lihat, aku sudah bilang kepada teman-temanku lainnya bahwa ayahku pasti akan datang untuk menyelamatkan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada perikop ini yang akan kita bahas merupakan firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca atau dengarkan tentang Yesus meredakan angin ribut. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang terkasih, pernahkah merasakan kepanikan? Mengapa panik dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin karena tidak adanya rasa percaya dengan yang terjadi, kepada kesanggupan kita sendiri. Bagaimana kepanikan itu dapat reda? Markus 4 ayat 35 sampai 41 inilah yang akan menjawab itu semua. Saya akan membaginya ke dalam 2 poin penting. 2 poin penting yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayat 35 sampai yang ke-38. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 35 sampai 38 menceritakan bagaimana murid-murid mencari Yesus, datang kepada Yesus. Pada hari itu Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberang Danau Galilea. Pada waktu itu hari sudah petang atau sudah malam. Sebelumnya dia sedang menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Kemudian mereka berlayar dengan perahu sepanjang hari, digunakan sebagai tempat duduk Yesus untuk mengajar.
Pada ayat 36 dikatakan Yesus sudah duduk terlebih dahulu dan bukan hanya satu perahu yang dijelaskan, namun perahu-perahu orang lain juga ada yang mengikutinya. Pada ayat 38 badai datang dengan sangat dahsyat sehingga membuat ombak menyembur ke dalam perahu. Namun pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan, tempat jurumudi berada, beralaskan. Murid-muridnya pun membangunkan dia dan bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di sini terlihat jelas bahwa iman mereka lemah. Mereka takut ketika badai datang dan ingin menenggelamkan perahu mereka. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa memungkiri tingkatan masalah terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita sama seperti murid-murid Yesus yang merupakan orang-orang yang sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus, namun kepercayaannya tidak ada bagi Yesus atau lemah bagi Yesus. Terkadang kita tidak sanggup menjalani atau menyelesaikan masalah itu sendiri sehingga kita mencari-cari, bertanya-tanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita? Apakah Ia melupakan kita? Maka oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajarkan kita, datanglah kepada Tuhan, namun bukan hanya dengan datang dan mengeluh saja. Pada poin yang kedua, inilah yang akan menjelaskannya. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-39 sampai yang ke-41. Saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 39 menjelaskan bahwa Yesus segera bertindak untuk meredakan angin ribut tersebut. Dan di ayat 40, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam Matius dikatakan, "Kamu yang kurang percaya." Dan di ayat 41 dijelaskan bahwa orang-orang yang melihat itu termasuk juga para murid semakin sangat takut. Takut di sini merujuk kepada ketakutan atau heran kepada Tuhan Yesus yang dapat meredakan angin dan danau, taat pada perintah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita juga takut kepada pergumulan yang kita hadapi, masalah yang berlarut-larut dan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak adil. Terkadang kita sama seperti murid-murid yang kurang percaya akan lawatan Tuhan. Untuk itu marilah kita menaruh kepercayaan kita, pergumulan kita kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah satu-satunya pereda kepanikan. Mari datang dan percaya kepada Yesus seperti poin yang pertama tadi. Datanglah kepada Tuhan, tetapi bukan hanya datang. Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya dalam arti menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Boleh-boleh saja kita mengalami kepanikan, itu wajar dalam hal duniawi, sifat keduniawian kita, tetapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan, percaya dan berserah kepadanya. Dan yakin Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan kita, permasalahan kita, kepanikan kita, pasti akan diredakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang terkasih, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk semakin mengerti. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, Horas.